Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Aldino Kamarudin Santoso. Oke, kembali kita membuat konten. Kali ini saya tiba-tiba kepikiran karena awal tahun baru itu biasanya juga bertepatan dengan masa-masa ya awal sekolah semester baru gitu kan. Dan untuk kelas 12 atau untuk kelas yang sudah di penghujung gitu kan, SMA, SMK maupun sederajat, ada momen-momen tertentu di mana di sini adalah penentuan untuk ke depan mau kemana gitu kan. Salah satunya adalah kuliah gitu kan. Nah, kuliah ini ada berbagai jalur yang mana salah satu yang paling bergengsi adalah SNMPTN atau lewat jalur rapot atau kalau dulu macam-macam ya istilahnya, mulai PMDK, mulai jalur undangan dan lain-lain. Nah, karena udah mulai disosialisasikan, nah mungkin kebetulan saya kepikiran untuk membuat ya semacam review lagi. Jadi atau mungkin eh, panduan, panduan kayak sosokan memandu, arahan ya semacam itulah ya, makanya kiat-kiat atau mungkin beberapa hal yang mungkin perlu diketahui seputar SNMPTN gitu kan. Oke, bagi yang kelas 12 mungkin bisa disimak, semoga bermanfaat. Oke, jadi untuk mengetahui info lebih lengkap tentang SNMPTN bisa langsung ke websitenya ya, ltmpt.ac.id. LTMPT ini lembaga tes masuk perguruan tinggi. Jangan malas untuk membaca karena bisa jadi tiap tahun ada sedikit perubahan atau mungkin banyak perubahan. Dan ini website ini insya Allah akan selalu update tiap tahunnya karena mengikuti mekanisme terbaru tiap tahun. Oke, jadi LTMPT ini adalah khusus resmi dari Kemendikbud atau pemerintah yang dari lembaga spesifik untuk mengurus masuknya perguruan tinggi negeri ya terutama ya. Dan di sini ada secara umum ada dua jalur, yaitu pakai tes dan nggak pakai tes. Yang nggak pakai tes adalah dengan menggunakan rapot, yang mana bisa dilihat di menu SNMPTN. Dan di sini juga ada menunya banyak ya, ada informasi umum dan sebagainya. Oke lah, SNMPTN ini adalah jalur yang dari tahun ke tahun adalah yang ya secara umum gengsinya tinggi karena ibaratnya, berarti kalau raportnya bagus diterima, yang artinya jalur pertama yang menyaring anak-anak yang pintar-pintar secara pemikiran ya, secara pola pikir dan ranking gitu kan, termasuk mungkin 10 besar dan sebagainya. Tapi jangan khawatir jika kalian semua itu tidak termasuk ranking 10 besar atau peringkat atas, karena ternyata di sini juga sudah ada syarat bahwa sekolah kalau ingin mendaftarkan muridnya itu ada yang 40% terbaik di sekolahnya, alias kalau muridnya banyak, anggaplah muridnya 100 berarti 40 terbaik. Ini yang akreditasi A. Ada yang akreditasi B 25% terbaik, C 5% terbaik. Nah, itu adalah ketentuannya. Dan persyaratannya jelas menggunakan raport semester 1 dan 5, ditambah portofolio ketika melamar maksudnya milih jurusan tertentu ya, olahraga dan kesenian, karena ya mungkin perguruan tingginya butuh anak ini pinter olahraga atau pinter seni gitu kan, mana buktinya gitu kan. Lalu ini bisa dibaca semua dan ini alurnya. Oke, pemeringkatan sebagainya. Oke, karena ini bisa dibaca semua lah, mungkin yang nggak ada di sini adalah arahan semacam nasihat atau mungkin ya semacam panduan dari saya yang mungkin bisa berguna. Oke, SNMPTN ini adalah jalur yang sangat misterius secara prosesnya. Kenapa? Karena kita nggak tahu kita ngelawan siapa saja ketika milih jurusan. Bisa jadi kadang anak yang pintar ranking 1 nggak keterima, justru anak yang ranking 10 keterima. Kenapa? Ya bisa jadi anak yang ranking 1 tadi di sekolah saingannya berat-berat ranking 1 seluruh Indonesia. Tapi anak yang ranking 10 bisa jadi dia keterima karena milih jurusan yang sepi peminat. Nah, itu panduan satu ya.
Jadi ada banyak cara ya, ada banyak strategi ya. Dan yang paling penting adalah ketika ingin memenangkan suatu kompetisi itu adalah strategi lah. Berarti SNMPTN ini juga ada strateginya gitu kan. Dan ini adalah versi saya gitu kan. Jadi kalau memang pengen bener-bener keterima di SNMPTN, itu pertimbangkan banyak hal, yaitu adalah rankingmu berapa di sekolah, terus standar sekolahnya seperti apa, karena kayak tadi akreditasi A aja ada perbedaan dengan akreditasi B dan seterusnya gitu kan. Nah, berarti bagaimana daya tawar sekolah kalian ketika di perguruan tinggi yang dituju gitu kan. Dan sedikit cerita, waktu tahun saya dulu SNMPTN 2012 itu kebanyakan perguruan tinggi negeri di kota-kota itu mengutamakan putra daerahnya masing-masing, alias kalau di Surabaya waktu itu saya kebanyakan universitas di Surabaya itu juga nerima dari Surabaya. Tapi universitas yang secara pemeringkatan rata biasanya di atas, menduduki peringkat atas, UI, ITB, UGM itu tidak terlalu mementingkan, maksudnya daerahnya sendiri. Mereka Indonesia dan memang nilainya memang tinggi-tinggi. Itu pengalaman aja ya, dan mungkin bisa jadi ini ada banyak versi ya, karena memang ceritanya bisa beda-beda lah. Cuma saya melihat bahwa waktu itu teman-teman saya di sekolah SMA 2 Surabaya kebanyakan keterima di Surabaya aja, di UNER, di ITS, di ya itu yang paling banyak ya, dan sebagainya. Nah, bagaimana dengan tempat kerja saya sekarang, Balikpapan itu kan? Apakah kampus di Balikpapan ini kebanyakan mengutamakan atau mendahulukan yang memang lulusan dari sekolah di Balikpapan? Bisa jadi iya. Loh, kok bisa lah? Karena kalau nggak salah pengalaman tahun lalu, ini nyata tahun lalu anak SMK Kesehatan Erlangga diterima di ITK, Institut Teknologi Kalimantan, yang artinya walaupun ITK kan kebanyakan teknik ya, ini SMK Kesehatan ya, keterima gitu, milih di ITK satu orang. Terus 2 tahun yang lalu, tapi bukan SNMPTN ya, 2 tahun yang lalu ada lewat tes itu keterima di ITK. Artinya peluangnya besar sekali ketika memilih perguruan tinggi negeri yang ada di kota terdekatnya. Begitu pula mungkin Unmul ya, kalau di Kalimantan Timur itu Unmul, Samarinda, terus ITK, terus kalau ada Politeknik ya Poltekba gitu kan, dan mungkin universitas lainnya. Kalau saya di kota-kota lain ada di Tarakan kalau nggak salah, Universitas Borneo, ya itu Kaltara ya. Ya pokoknya daerah Kalimantan. Nah itu berarti juga masih mementingkan putra daerah. Dan selain karena apa namanya sekolah, nilai dan pertimbangan jurusannya. Karena ada jurusan yang rame banget peminat, karena tiap tahun memang seperti itu ya. Tapi bisa jadi polanya ada yang jurusan itu naik turun. Misalkan ada jurusan itu yang biasanya ya, kalau IPA itu peringkat tinggi peminat jelas kebanyakan kedokteran. Tapi bisa jadi kadang teknik informatika, kalau nggak salah pernah itu teknik informatika. Karena ini kan sekarang era IT gitu kan. Kebanyakan anak-anak ngincar jurusan IT supaya apa? Ya 4 tahun mendatang atau 5 tahun mendatang benar-benar kepake gitu kan. Dan nggak ada habisnya, namanya IT ada perkembangan terus gitu kan. Kalau kedokteran jelas ini dari dulu sejak zaman bahula, jadi dokter adalah suatu hal yang wow, seperti itu. Jadi tetap rata-rata menduduki peringkat tinggi di jurusan IPA. Nah, kalau IPS biasanya eh, hubungan internasional, terus ekonomi, akuntansi, manajemen dan sebagainya lah. Kalau sekarang kalian benar-benar menginginkan jalur SNMPTN untuk keterima, nah kalian itu tidak ada pilihan lain selain SNMPTN, maka dari itu gunakan strategi sadar diri dengan nilai dan akreditasi sekolah, dan cek jurusan yang dituju. Nah, seperti itu. Itu strategi yang paling simple ya. Maksudnya bukan simple sih, ribet juga. Cuma kalau memang betul-betul pengen di SNMPTN. Tapi kan kita ada banyak pilihan ya. Selain SNMPTN ada tes tulis gitu kan. Tapi kalau kalian semua itu masih ada SNMPTN tulis kok, atau ujian atau UTBK gitu kan. Ya udah, berarti SNMPTN yang jalur rapot ini ya lulus alhamdulillah, bersyukur. Kalau nggak lulus ya udah masih ada tes. Nah, berarti ada banyak pilihan. Misalkan nekat nih, saya walaupun nilai pas-pasan tapi pengen kedokteran. Nah, siapa tahu namanya keberuntungan,
saya sholat malam, saya tahajud, saya beramal, siapa tahu beruntung, nah, siapa tahu ya takdir saya gitu kan. Nah, karena kalaupun gagal ya udah nggak apa-apa, berarti saya mungkin belum rezeki, masih ada tes. Ya it's okay gitu kan, hidup adalah pilihan gitu kan, tergantung pilihan kalian gitu kan. Kalau pilihannya itu harus SNMPTN ya sudah, pakai strategi ya untuk berhasil ya, untuk tembus ya. Tapi kalau masih ada tes ya sudah, boleh kayak tadi cara yang maksimalkan di SNMPTN, pilih yang bagus-bagus. Tapi ya jangan terlalu sedih atau menyesal ketika gagal ya, karena kalian jelas punya rencana cadangan ketika gagal kan lewat tes atau UTBK. Oke, lalu yang jadi masalah, bukan jadi masalah sih, yang jadi sering jadi perbincangan di kalangan SMK adalah SNMPTN ini memang rata-rata lebih lebih apa ya, condong ke SMA ya, karena dari siswa eligible dari ini pemeringkatan ini, kalau IPA kan jelas ya, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, kimia, fisika, biologi lah. Sedangkan SMK ini kompetensi keahlian ini macam-macam ini. Ada yang kompetensi keahliannya banyak, dan itu gimana rata-ratanya? Nah, itu agak susah ya. Jadi guru BK agak pusing ini untuk mencari nilai kompetensi keahliannya seperti apa ya. Tapi tenang, itu juga sudah diatur oleh masing-masing guru BK dan petugas input nilai ya. Yang jelas tetap berusaha, dan yang jadi bahan gunjingan atau bahan omongan lagi adalah kadang jurusan-jurusan tertentu itu tidak mau nerima SMK lah, ini yang jadi sedikit problem ya, apalagi mungkin SMK kesehatan ini sedikit banyak tidak terlalu banyak pilihan ya. Harusnya kan jurusan-jurusan rumpun kesehatan banyak nerima ya dari SMK kesehatan ya, karena kan basicnya udah kuat ya, tapi beberapa jurusan di rumpun kesehatan mensyaratkan IPA ya, apalagi kalau nggak kedokteran rata biasanya udah IPA, udah nggak ada, hampir nggak ada kalau nggak salah. Tahun lalu itu udah ada omongan nggak ada negeri yang SNMPTN nerima selain IPA ya, karena memang di situsnya pun juga kan ada persyaratan toh, jadi jurusan ini bisa nerima dari SMA atau SMK jurusan apa aja itu kan. Nah seperti itu. Nah ini jadi masalah. Jadi anak-anak SMK ini pilihannya nggak banyak ketika SNMPTN, biasanya pilihannya nggak banyak. Tapi kalau anaknya misalkan tetap pengen di jurusannya, ya dia harus bersaing dengan anak-anak di SMA umum atau yang IPA dan IPS untuk memperebutkan bangku kuliah di jurusan tersebut. Anggaplah misalkan kalau yang SMK itu kan ada teknik komputer dan jaringan atau rekayasa perangkat lunak. Rekayasa perangkat lunak ini kan sebenarnya kalau kuliah dia teknik informatika kan. Nah, sedangkan perebutan bangku teknik informatika ini begitu berat karena dia biasanya anak SMA yang ranking atas itu benar-benar pengen ke teknik informatika, sedangkan ya anak RPL yang lebih terbiasa dengan lapangan ya, dengan praktek, ini biasanya secara teori dia ujian teori gitu kan agak kurang ya, jadi kayak mau masuk agak susah. Makanya memang setahu saya ya, ini moga-moga mungkin siapa tahu ada pertimbangan. Biasanya anak teknik informatika rata-rata dari SMA IPA gitu kan. Kalaupun ada yang dari SMK jurusan perangkat lunak ya mungkin ada, tapi biasanya nggak terlalu banyak. Nah karena apa ya? Tadi seleksi masuknya aja udah ketat gitu kan. Maka itu memang rata-rata mungkin ya pemerintah itu kan, lo SMK kan kamu arahnya kerja gitu kan. Ya udah kebanyakan dari kamu menguasai di dunia kerja ketika bertarung gitu kan. Misalkan ijazah SMA, ijazah SMK gitu kan. Anak SMK arahkan ke kerja, lebih cepat keterima karena punya pengalaman, punya skill, punya keterampilan yang lebih oke. Anak SMA tarung di dunia kerja ya mungkin perusahaan mikirnya oh ini SMA kebanyakan teori ya, cuma nyatet-nyatet doang gitu kan. Nah, tapi sebaliknya kalau mau masuk kuliah anak SMA main teorinya oke, jadi di tes wah mantap ini kalau tes. Jadi dia pola pikirnya udah kebentuk gitu kan. Nah, sedangkan anak SMK ya itu agak kurang, misalnya dia di teori atau ujian-ujian teori gitu kan. Nah, maka dari itu pertimbangan baik-baik ketika memilih jurusan, apalagi SNMPTN yang mana memang ciri-cirinya udah saya rata-rata udah saya sebutkan tadi ya. Jadi pertimbangan baik-baik
lihat ketentuan, paling utama itu lihat ketentuan, karena kamu salah tanggal aja deadline udah lewat ya gagal itu kan. Terus misalkan suruh upload berkas, kamu malah nyetak berkas dikirim ke kampus, ya, salah ya, namanya suruh online malah kamu cetak itu kan. Ya hati-hati, dilihat baik-baik tanggal, terus ketentuannya apa, terus apa namanya, terus eligible-nya udah apa enggak, terus pemilihan jurusan, terus nah terakhir mungkin pertimbangan baik-baik, karena seringkali ini kan waktunya panjang ya, seringkali itu awalnya kalian semangat, wah pengen kuliah di luar kota, setelah mendekati bulan-bulan kelulusan ternyata berubah pikiran, nggak mau keluar kota karena mungkin orang tuanya udahlah kamu di sini aja. Padahal udah terlanjur daftar SNMPTN di luar kota yang kemungkinan peluangnya besar. Setelah pengumuman ternyata diterima di kampus tersebut, batalkan atau mengundurkan diri. Kenapa? Nggak jadi, nggak boleh keluar kota. Lah ini jadi masalah. Masalahnya kan hak pilihan, ya hak. Tetapi hakmu yang sudah menempati posisi itu bisa jadi adalah keinginan orang lain yang benar-benar menginginkan kursi itu gitu kan. Dan pengaruhnya adalah ke adik kelas berikutnya di tahun-tahun berikutnya, bisa jadi di blacklist, alias adik kelas ketika pengen mendaftar ke kampus tersebut dianggap ala paling ini sekolah ini biasanya main-main siswanya gitu. Nah, seperti itu. Itu jadi masalah di kemudian hari gitu kan. Maka dari itu saran saya, pertimbangkan baik-baik pemilihan dari awal. Dari ini mau nggak ikut SNMPTN, nah gitu. Kalau SNMPTN ya, beneran nggak ini, mau kuliah nggak ini, nah gitu kan. Sampai baru akhirnya udah mantap, barulah lihat ketentuan dan pelajari baik-baik, hubungi guru BK, hubungi orang-orang yang paham, dan semoga apa yang kalian persiapkan benar-benar matang, mantap, dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Mungkin itu saja dulu tips and trick atau review atau sebuah saran atau sebuah wejangan dari saya yang mungkin hanya membagikan pengalaman dan sedikit banyak semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.